Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam bab yang penting, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan satu doa penting sekali ini. Kalau seseorang hatinya gelisah, hutangnya banyak, bagaimana supaya tidak gelisah dan hutang terselesaikan? Bukan di sini saya memberikan semangat untuk banyak hutang, enggak. Ini kelihatannya ada satu semangat juga untuk memperbanyak hutang. Ini ada solusinya. Cukup dengan berdoa selesai semuanya. Jadi ada perbedaan antara al-huzun, sedih, dan ham, kegelisahan. Kalau al-huzun itu sesuatu sudah terjadi. Jadi bedanya al-huznu wal hammu. Kalau kesedihan itu sesuatu sudah terjadi, masih sedih. Itu bagaimana, apa yang mesti kita lakukan. Tapi yang ingin saya jelaskan, gelisah, nanti akan terjadi ini, pikirannya ini, macam-macam. Dan utang. Suatu saat Rasulullah SAW ketika masuk masjid, jumpa dengan salah satu sahabat yang namanya Abu Umamah. Ada orang-orang yang memang etikaf di masjid. Tapi Rasul SAW tahu sahabat ini, dia bukan untuk etikaf. Ada sesuatu yang dia pikirin. Sehingga Rasulullah bertanya, apa yang membuat kamu sekarang saat ini duduk di masjid? Waktu sholat masih lama, dan bukan kebiasaan dia, bukan saat-saat etikaf. Kemudian Abu Umamah tadi mengatakan, humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Hatiku ini gelisah. Udah berapa hari gelisah terus, ada yang dia pikirin lah. Dan utang yang belum aku selesaikan. Nah, kemudian Rasul bersabda, afala u'allimuka. Mau enggak aku ajarin satu kata-kata, satu doa supaya kegelisahanmu tadi hilang dan hutangmu pun terselesaikan. Wah, senang dia. Bala ya Rasulullah. Ini yang ditunggu. Jadi antum juga nunggu juga ini. Waduh. Tapi jangan niat-niat mau utang. Sebetulnya doanya ini sering kita baca, cuma kita tidak tahu bahwa di situ ada sesuatu yang luar biasa. Doa ini hadis Anas ibn Malik dan diriwayatkan dalam Imam Bukhari. Kemudian Rasul mengatakan, katakanlah, kamu ungkapkan doa ini di pagi hari dan petang hari. Yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Sebagian kita sudah sering membaca. Ini doa luar biasa. Dan buktinya apalah? Abu Umamah tadi katakan, qala fa fa'altu. Abu Umamah tadi qala fa fa'altu dzalika fa adhaballahu subhanahu wa ta'ala hammi wa qadha anni daini. Jadi Abu Umamah setelah mendengar kata-kata tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ketika dia baca tersebut, maka kegelisahan hatinya, gundah gulananya ada di hati itu hilang dan utangnya pun terselesaikan. Jadi sederhana dengan 4 kata-kata tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Nah, itu saya jelaskan tadi, al-hammu wal hazan, wal huzun. Jadi ham itu sesuatu yang akan terjadi nanti ke depan. Gelisah, pikiran ini, nanti ini. Kemudian kalau kesedihan tadi udah terjadi. Kemudian juga sifat pemalas, lemah. Jadi kadang-kadang orang sebenarnya bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh orang, tapi muncul malas, dan akhirnya waktunya habis digunakan untuk sesuatu yang manfaatnya nggak ada.
tidak ada manfaat sama sekali, habislah waktu. Salah satunya ini yang di depan kita ini HP ini. Apalagi yang punya HP 3, 4, satu aja udah disikat. Saya nggak paham juga, bisa nangani 3 HP. Ya mungkin pengusaha besar, atau kecil mau jadi besar. Jadi kadang-kadang penampilan nggak tahu HP orang pinjam. Ini ada juga. Jadi ketika dia mau ketemu si fulan, mobilnya Masya Allah, Mercy. Orang HP-nya sampai pakai tasnya bawa HP. Jadi penampilan gitu bisa juga, oh ini jualan HP juga. Nah, tuh. Tapi kalau dibawa biasa 3. Ya nggak tahu, saya punya orang semua. Mobilnya pinjam juga, mobil HP juga punya siapa. Memang negeri apa penampilan yang kadang-kadang orang tertipu juga. Itu supaya dia kelihatan apa namanya punya wibawa apa semua. Tapi dengan sesuatu yang sangat ringan, mudah, banyak yang demikian yang Rasul ajarkan kepada kita, tinggal kita yakin amalkan. Ya, silahkan ikhtiar untuk mendapatkan anak, ke dokter, konsultasi, oke lah. Tapi ini udah pasti. Gitu. Ya, kalau beristighfar, jangan umpamanya ini tidak boleh juga susah rezeki, dia pegawai negeri umpamanya, gaji nggak cukup, pas UMR lah mungkin ya untuk kota itu nggak cukup dia, istighfar dia terus, sampai 2 pekan bolos. Siapa yang suruh ngunci kamar? Ke kantor apa dengan istighfar? Nggak tahu minggu ketiga dipecat dia. Ustaz, yang anak dipecat. Kenapa? Ya anak nggak masuk kerja. Kerja sambil di jalan istighfar. Itu. Ya mungkin dengan dia niat begitu, insya Allah mungkin dapat pekerjaan lebih bagus, bisa aja. Cuma ikuti sunatullah. Kalau kerja ya kerja di perjalanan istighfar. Mungkin dengan itu diangkat posisi dia. Jangan terus dia malah bolos, malah tidak mau kerja. Itu kan nggak benar juga.